Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga di malam hari ini kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, untuk menghadirkan niat kita tolabul ilmi, tafaqquh fiddin, menuntut ilmu, membuka-buka dan mempelajari lembaran-lembaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Setiap langkah yang kemudian kita langkahkan harapannya adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada ibadah di permukaan bumi ini yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menyelisihi daripada sunnah Nabi, maka amalan tersebut sungguh akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita akan sedikit menyampaikan satu tema yang berjudul 7 amalan pribadi yang wajib terpenuhi. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, sebetulnya dan sesungguhnya kita, setiap pribadi kita itu memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana tubuh kita itu memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Jika hak-hak itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi dengan tidak terpenuhinya hak tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tubuh kita itu tidak berfungsi seperti atau semestinya, karena ada hak-hak yang kemudian tidak terpenuhi. Di dalam jiwa kita juga sama, ruh dan jiwa kita, hati kita itu harus terpenuhi Pak, segala sesuatunya. Maka dulu pernah saya sampaikan, semenderitanya orang-orang beriman, semenderitanya orang-orang yang masih memiliki iman, itu tidak sama dengan derita yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dulu pernah saya ceritakan kisah nyata salah seorang direktur utama perusahaan mobil Hyundai yang harusnya menikmati gaji yang besar dengan fasilitas-fasilitas yang diamanahkan kepadanya, maka sesungguhnya dia hidupnya nyaman Pak, harusnya begitu. Hidupnya nyaman, mau kemana saja bisa, mau beli apa saja bisa. Tetapi ternyata meninggalnya atau matinya itu ternyata bunuh diri
dengan cara menjatuhkan diri dari lantai 30. Ya, menjatuhkan diri dari lantai 30. Artinya dia tidak memiliki sandaran ketika masalah itu menumpuk, dia tidak memiliki sebuah harapan. Ya, tidak ada tempat untuk mengharapkan. Karena rata-rata di Korea sana dan di negeri-negeri yang kemudian sedikit muslimnya, ya, itu kalau punya masalah mereka tidak punya tempat untuk bersandar, Pak, kecuali di khamr, ya, minuman keras. Jadi mereka kalau stres itu minum khamr. Ya, stres, pusing, banyak tekanan, ya, tekanan dari perintah dari atasan begitu, itu mereka kadang cari tempat kemudian minum khamr. Ya, mentok gitu, Pak. Setelah minum khamr nanti masalahnya semakin menumpuk, Pak. Masalah menumpuk, di pundak sudah tidak kuat, di kepala sudah mau meledak, di hati sudah runyam, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali bunuh diri. Ya, maka kasus bunuh diri di luar negeri yang penduduknya muslim itu sedikit, Pak, itu hampir lebih banyak. Ya, itu lebih banyak dibandingkan data yang penduduknya muslim. Itu kasus bunuh dirinya lebih sedikit. Kenapa orang mukmin, orang muslim itu kasus bunuh dirinya lebih sedikit, Pak, dibandingkan dengan di luar sana yang sedikit muslimnya? Karena orang mukmin itu, orang muslim itu, masalah pun itu jadi pelebur dosa. Ya, setiap masalah yang dirasakan oleh orang muslim itu jadi pelebur dosa, Pak. Ya. Jadi ada kaitan, ya, setiap hal yang kemudian menimpa seorang mukmin, ya, mesti dia kaitkan dengan keimanan. Ya. Sehingga seberat apapun masalah yang akan menimpa seorang mukmin itu menjadi ringan. Kenapa? Karena dia sandarkan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sujud, ya, dia rukuk, itu sudah penyandaran yang luar biasa, Pak. Bangun malam, qiyamul lail, sujud minta kepada Allah, itu bagian nikmat. Ya, nikmat yang luar biasa. Dan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman. Masalah sebesar apapun orang beriman itu, Pak, yang menimpa pada dirinya, itu dia yakin prinsip Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali mesti sudah diukur, ya, sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kadar keimanan. Ya, semakin keimanannya itu kokoh, maka ujiannya itu semakin besar. Ya, ujiannya itu semakin besar. Sebagaimana para nabi itu ujiannya paling besar, Pak. Kemudian orang-orang sholih, orang-orang mukmin, orang-orang sholih itu ujiannya besar. Ya, ujiannya semakin besar. Jadi semakin kadar keimanannya itu kuat, maka ujiannya itu akan semakin besar. Ya, inilah salah satu prinsip yang harus ada pada setiap mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menguji seorang hamba itu kecuali dengan kadar, dengan kesanggupannya. Ya, betapa banyak orang yang kemudian mengeluh, ya, mengeluh baik dengan kawan akrabnya yang dikira itu punya solusi, baik dengan teman sejawatnya yang dikira itu akan membantunya, tapi kita sering dikecewakan, Pak. Ya, saat masalah datang kita berharap kepada teman akrab, kepada tetangga, kepada relasi yang dia menduduki sebuah jabatan yang nantinya mungkin diharapkan bisa membantu untuk mengangkat pangkatnya, ya, yang punya relasi yang kemudian nantinya bisa menyelesaikan segala masalah yang dihadapi,
Saat kemudian hati seorang mukmin itu kemudian dia bergantung kepada relasi, kepada teman akrab, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Pak, dia telah meninggalkan yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia menggantungkannya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada makhluknya. Oh, saya punya teman di sana. Oh, saya punya relasi yang di sana. Tenang aja, nanti begini-begini. Dan hasilnya Pak, itu biasanya mengecewakan. Ya, harapan yang kita gantungkan kepada makhluk itu biasanya endingnya itu kecewa. Loh, tiba-tiba kok begini begitu. Ya, maka pribadi seorang muslim, seorang mukmin itu harus memiliki 7 Pak, minimal 7 amalan. Yang pertama itu adalah seorang mukmin itu dia harus senantiasa bertaubat. Ya, ini satu resep yang disampaikan oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Nuh. Ya, surat Nuh ayat ke-10. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum anhara. Quran surat Nuh ayat 10 ini Bapak Ibu hadirin itu menyebutkan, ya, Allah menyebutkan kepada kita fakultustaghfiru, ya, maka beristighfarlah kalian, ya, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu ghaffara, Maha Pengampun. Ya, maka dari bertobat tadi Bapak Ibu hadirin, itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah tanda. Ya, tanda yaitu berupa ketenangan. Apa itu? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kalian air hujan di malam hari dengan lebat. Kalau di Batang ini hujan 1 jam, 1,5 jam biasanya sudah penuh Pak ya. Penuh itu kalau dalam bahasa Arab namanya fayadhon Pak. Fayadhon itu artinya meluap. Meluap itu artinya banjir. Hujan 1 jam, 2 jam yang lebat begitu, itu banjir Pak. Tapi ayat ini menggambarkan hujannya di malam hari yang membawa ketenangan Pak, bukan membawa kegelisahan. Ya, bisa jadi di suatu tempat kalau hujan deras dia gelisah Pak, gelisah. Kenapa? Karena fayadhon, nanti habis ini banjir itu kan, banjir. Tapi hujan yang Allah turunkan ketika orang banyak beristighfar, itu adalah hujan yang kemudian bisa menenangkan. Kan enak banget itu Pak. Sudah sampai rumah sama istri sama keluarga di rumah, malam hari jam 8 jam 9 hujannya deras Pak. Tidurnya kira-kira makin nyaman apa makin tidak Pak? Makin nyaman sekali Pak. Ya, makin nyaman sekali. Jadi itu memperbanyak istighfar salah satunya itu Pak. Jadi ketika malam hari Allah turunkan hujan dalam keadaan deras dan menenangkan di jiwa kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah dengan memperbanyak istighfar tadi Pak di dalam Quran surat Nuh tadi, itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah wa yumditkum bi amwali. Amwal itu harta. Mal dari kata al-mal. Mal itu sebenarnya dari kata malayamilu, itu artinya condong Pak. Malayamilu al-mail, muyul itu kecondongan. Ya, condong artinya. Makanya disebut al-mal itu karena kebanyakan manusia itu condong kepada harta. Ketika disebut duit, uang begitu semuanya greget. Nggak ada yang greget Pak ya. Disebut duit itu mesti greget Pak. Gimana Pak? Iya, jujur mawon Pak. Duit mesti greget. Kenapa? Ya karena itu al-mal tadi. Muyul sudah bagian dari sunatullah. Ya, al-mal. Makanya orang Arab menyebutnya dengan mal. Jamaknya adalah amwal. Amwal itu jamak dari al-mal. Ya, jadi cara menambah harta itu dengan istighfar juga Pak. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan cara menambah memperbanyak anak keturunan yang solih solihah tentunya, bukan memperbanyak anak secara biologis saja,
lahir secara biologis, Pak, tapi juga lahir secara ideologis. Ya, artinya apa? Dia kadang punya anak satu secara biologis atau dua secara biologis, tapi dia memiliki ribuan anak ideologis yang dia itu mempertahankan akidah, mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti mampu untuk menolongnya ya di suatu saat nanti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan jannah nanti di surga orang yang memperbanyak istighfar itu. Ya, memberikan jannah di surga yang di bawahnya itu ada anhar, nahrun. Nahrun jamaknya anhar, artinya sungai. Ya, artinya sungai. Ini salah satu keutamaan istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ada 4. Pekan kemarin sudah saya sampaikan ya, orang bertobat itu syaratnya ada 4. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji, beriktikad, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang keempat, kalau dia punya salah dengan sesama makhluk, manusia, tetangga atau teman, maka dia harus minta ridhonya. Ya, jadi 4 syarat tadi. Yang 3 untuk Allah, yang keempat itu untuk sesama makhluk. Kalau kita pernah mengambil hartanya tetangga kita, misalkan mengambil telur ya yang sedang angkrem, yang harusnya diangkremi terus kita ambil terus goreng, nah ini harus minta ampun dulu, Pak. Ini enggak cukup dengan menyesal kemudian berhenti kemudian punya iktikad kuat saja tidak cukup. Kalau ini untuk Allah ya, kalau kita berbuat kesalahan untuk Allah, 3 ini syaratnya. Tapi kalau satu ini sesama makhluk ini, Pak, tidak selesai di dunia, maka nanti akan diselesaikan di akhirat ya, akan diselesaikan di akhirat. Makanya dulu pernah saya sampaikan satu hadis riwayat Imam Muslim tentang orang-orang yang bangkrut ya, orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu dalam hadis tadi itu ternyata bukan orang yang tidak pernah sholat 5 waktu, bukan orang yang tidak pernah sholat sunnah, bukan orang yang tidak pernah puasa, bukan orang yang tidak pernah zakat, Pak. Mereka puasa, mereka sholat, mereka zakat, mereka sedekah, mereka lakukan itu semua. Di saat yang sama itu ternyata dia juga melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman kepada tetangganya, melakukan kezaliman kepada saudara-saudara mukmin muslim yang lainnya, maka amalan tadi itu bisa menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Ya, maka butuh untuk kemudian dia untuk bertobat setiap waktu. Nabi dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya itu biasa beristighfar setiap harinya 70, dalam riwayat yang lain sampai 100. Ya, astagfirullah gitu. Ini perintah untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan ayat ini, Pak, surat An-Nur ayat ke-31 ini, wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallah kepada Allah jami'an semuanya ayyuhal mu'minun. Yang disuruh bertobat ternyata orang-orang yang beriman, Pak. Ya, berarti maknanya bahwa orang-orang beriman itu tidak luput dari kesalahan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi itu kulubni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam manusia itu mesti melakukan kesalahan. Mesti berbuat dosa. Mesti berbuat salah, keliru, lupa. Ya. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun. At-tawwab dari kata taba yatubu, tawwabun maknanya adalah taubat, orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini penting untuk kemudian kita lazimi, Bapak Ibu hadirin. Ya, kita lazimi
kita penuhi ya segala tuntutan hak-hak yang kemudian harus kita tunaikan setiap harinya. Apalagi hari ini kita keluar rumah itu istighfar, ya, di jalan istighfar, di kantor istighfar, ketemu dengan santriwan santriwatinya kita istighfar, ketemu dengan tukang bakso istighfar, angkringan bakul kopi istighfar. Banyak istighfarnya Pak. Kenapa? Banyak godaannya. Ya, banyak godaannya. Keluar masjid aja ke sini udah ke sana udah istighfar Pak. Ya, jadi hari ini memperbanyak istighfar. Yang kedua, setelah taubat, ya, maka yang kedua adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah yaitu sadarnya seorang muslim bahwa ia selalu diawasi oleh Allah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan yang kemudian dia hadapi, sehingga ia yakin betul bahwa Allah selalu bersamanya dengan ilmunya. Ya, ini muraqabah, salah satu cara Bapak Ibu hadirin. Tadi kan taubat itu kan setelah, tapi untuk mencegah itu Pak, itu dengan muraqabah, ya, yaitu merasa diawasi oleh Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa Allah itu melihat, ya, merasa bahwa itu melihat. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau di dalam hadis Arba'in itu hadis yang kedua, ya, hadisnya panjang itu tentang malaikat Jibril yang kemudian datang kepada Nabi dan para sahabatnya, kemudian di sana mengajarkan Pak, mengajarkan dengan cara bertanya, ya, dengan cara bertanya. Itu hadisnya panjang. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis syab syadidu syawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wala ya'rifu minna ahadun. Ya, hadisnya panjang sekali. Ya, sampai tentang hari-hari kiamat dan lain sebagainya. Ya, yang intinya malaikat Jibril tadi itu atakum yu'allimukum dinakum. Dia mendatangi kalian para sahabat itu untuk mengajarkan agama, ya, untuk mengajarkan kepada kalian. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Dia bertanya kepada Nabi, Pak, akhbirni anil Islam. Ya, kabarkan kami ya Muhammad tentang Islam. Rasulullah ngomong, Islam itu begini loh. Kemudian malaikat Jibril malah ngomong, sodakta, kamu benar, begitu. Itu sampai berikutnya Pak, para sahabat heran, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Orang tadi itu bertanya kepada Nabi, tapi ketika Nabi menjawab, dia malah membenarkan jawaban tadi. Para sahabat bingung Pak, Umar bin Khattab juga bingung. Ya, bingung semua loh, kok bisa orang tanya kok malah bener kayak sodakta itu. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Iman itu begini. Oh, benar, kamu benar. Maka yang sampai kepada ihsan tadi, fa akhbirni anil ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ini muraqabah Pak. Ya. Dan muraqabah ini Pak, dalam bahasa hadis tadi itu adalah bahasanya ihsan namanya. Ya, bahasa ihsan. Ihsan itu kita seolah-olah itu melihat Allah. Ya, seolah-olah kita itu melihat Allah. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita sedekah, fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, melihat Allah, dan kita tidak akan bisa kecuali setelah meninggal dunia. Ya, setelah meninggal dunia pun tidak ada jaminan bisa melihat. Ya, tidak ada jaminan, belum ada yang menjamin kan kalau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Pak, itu nanti puncak kebahagiaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, apa yang ada di angan kita itu sudah kita keluarkan semua. Dulu di dunia ada ini, keluarkan semua. Bahkan yang tidak ada Pak, yang model-model tidak ada di dunia itu dia keluarkan semua sudah. Ya, sampai kemudian Allah nawari lagi, kamu apa, pingin apa lagi? Ngomong aja, nanti akan datang sendiri. Ya, ngomong aja nanti akan wujud. Udah tidak ada ya Allah, sudah penuh semua, sudah sangat bahagia sekali kan. Tapi ketika Allah kemudian menampakkan wujudnya Pak, menampakkan dirinya nanti di surganya Allah, itu seluruh kebahagiaan yang sudah dia nikmati di surga itu hilang semua.
ya tidak terasa. Saking nikmatnya ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang disebut dengan ihsan itu antak budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah ka'annaka, pakai ka'annaka, seakan-akan engkau, berarti ini tidak bisa dilihat. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya dan kita tidak akan bisa melihat, fa innahu yaraka, maka keyakinan yang terakhir ini yang harus kita hadirkan. Cara muraqabah itu yaitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Ya, melihat kita, mengawasi kita. Kita jalan itu diawasi itu, Pak. Itu harus dihadirkan. Ya, kita jalan itu harus. Kenapa orang itu kemudian dia bisa korupsi? Kenapa orang itu bisa mengambil hak orang lain? Karena ihsannya tidak ada. Muraqabahnya kepada Allah tidak ada, sirna. Kenapa orang itu bisa bermaksiat, Bapak Ibu hadirin? Itu karena kemudian ihsannya tidak ada. Dia tidak yakin, waktu itu keyakinannya luntur. Ya, hilang keyakinannya kalau Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengawasinya, begitu. Sehingga ada istilah taat kalau ada yang melihat, kan? Ya, taat kalau ada yang melihat, gitu kan. Kayak anak-anak itu loh, Pak. Kalau ada bapaknya datang itu sholat, itu kan, oh lagi sholat, itu kan. Anak-anak kan begitu, Pak. Ya, lihat HP atau YouTube di TV itu biasanya kan, lihatnya itu game, ya, permainan game. Udut, bapaknya teka, ibunya teka, oh diganti, itu Pak. Taat kalau ada yang melihat. Nah itu Pak, kalau kita hadirkan bahwa setiap waktu, setiap detik Allah itu sedang mengawasi kita, Pak, kita akan takut, Pak, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa takut. Ya. Mau ngambil yang haram, Pak, ada kesempatan ini, Pak. Mau berzina, Pak, ada kesempatan itu, Pak. Itu dia takut. Ya, dia akan merasa takut. Nabi Yusuf alaihissalam, ya, walaqad hamma biha wa hammat bihi, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya. Di dalam Quran surah Yusuf itu, Pak, ketika istrinya raja sudah bernafsu kepada Yusuf, dan Yusuf pun, Pak, hamma biha, dia juga punya kehendak manusiawi, bernafsu dengan imro'atun aziz, dengan istrinya raja tadi, ya, raja tadi. Maka kalau kemudian Allah tidak menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan, ya, mengingatkan, ya, bahwa Allah itu sedang mengawasinya, maka, ya, perzinaan, Pak. Ya, jadi begitu. Jadi ingat terus itu, Pak, muraqabahnya, Pak. Ya, ingat terus bahwa Allah mengawasi kita. Ini salah satu cara agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Kita mau cari cara yang paling tersembunyi di dunia ini, Pak, itu mesti Allah tahu. Coba, Pak, carikan tempat yang paling tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di mana kira-kira, Pak? Di mana kira-kira, Pak? Ada enggak tempat yang semut saja enggak bisa melihat, tapi Allah tetap melihat, Pak? Tempat yang dimana malaikat maut enggak bisa hadir, Pak, biar urip terus pirang-pirang atau setahun, gitu kan? Kira-kira bisa enggak, Pak? Enggak bisa, Pak. Ya. Dokter spesialis pun udah menyerah, Pak. Wong dokter spesialis saja kadang sakit, kan? Dokter mata sakit mata, Pak. Ya, dokter demam, ya, sakitnya demam, begitu. Kenapa? Itu tanda bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, itu tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, tidak memiliki kehendak apapun. Maksudnya bukan kehendak ini, ya. Ketika dia ingin ini jadi, itu enggak. Ya, makanya oleh karena itu kita tidak boleh menggantungkan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada dokter. Saya mau datang ke dokter itu, saya kalau datang ke dokter itu sembuh.
Ya, baru lihat dokternya udah sembuh. Sugesti Pak. Ya, kadang itu penting Pak. Tapi yang menyembuhkan bukan itu. Ya, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kadang jalarannya kalau orang Jawa ngomongin kan jalaran. Ya. Jalaran saka kulino. Ya. Perantaranya itu kadang itu dari manusia. Ya, jadi muraqabah. Yang kedua adalah muraqabah. Yang ketiga itu adalah muhasabah. Muhasabah itu menjadi penting, Pak, sesuatu yang penting. Makanya dulu para sahabat itu, Bapak Ibu hadirin, itu mereka ketika dan saat kemudian mereka membaca ayat Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mereka mesti ada mentadabburi setiap ayat. Jadi dibaca Al-Qur'annya, ditadabburi dulu Pak, direnungkan itu. Direnungkan. Habis itu apa? Diamalkan besoknya. Nah, dibaca lagi satu ayat lagi, direnungkan, diamalkan besoknya. Begitu para sahabat itu, Pak. Caranya. Ya, cara sahabat begitu. Muhasabah. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Hasyr. Ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat 18 ayat 19. Kita diperintahkan orang-orang beriman pertama bertakwa kepada Allah, kemudian disuruh untuk muhasabah, Pak. Ya, disuruh untuk meneliti, disuruh untuk memikirkan dan menghitung seluruh amalan yang pernah kita perbuat. Dan kita merasa khawatir, merasa waspada, jangan-jangan amalan yang sudah kita kerjakan itu semuanya tertolak. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, ya, takut. Salah seorang ulama itu pernah mengatakan, kalau seandainya ada satu amalan yang saya yakini dan saya tahu amalan tersebut itu diterima oleh Allah, pasti saya sudah merasa tenang. Ya, maka kita lihat para salafus soleh dahulu, orang-orang soleh terdahulu, para a'immah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu, Pak, itu ketika meninggal dunia dia menangis. Ya, dia menangis sedih, merasa sedih, juga merasa khawatir, juga merasa takut. Ya, merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir. Takutnya amalan yang sudah kita kerjakan dari usia balik misalkan usia 12 tahun, 10 sampai 15 tahun baliknya, sampai kemudian usia 25 dia menikah, 25 usia 30 sampai 40 dia punya anak 5 misalkan, atau 3 atau 2, di usia 40 dia sudah mulai matang, di usia 40-50 dia sudah punya rumah sendiri, punya mobil, punya ibadah, di usia 60 dia sudah punya cucu, di usia 63, 65 menjelang ke 70 dia baru memikirkan, Pak, jangan-jangan amalan dari balik tadi itu ditolak semua. Ya, ada sebuah judul buku, judulnya kalau tidak salah 60 tahun sholat. Intinya ya, 60 tahun sholat tetapi tertolak gitu. Sholatnya tidak diterima. Saya lupa judul redaksi judulnya aslinya itu. Ya, sholat 60 tahun tetapi ditolak, Pak. Ya. Dulu pernah kita heran juga ya, Al-Quran tidak pernah berubah huruf-hurufnya, harokatnya, dari usia kita TK mempelajari alif ba ta sampai kita usia tua begini, sampai usia sudah 50, 60 lebih, tetapi kita tidak hafal ya, dari Quran Al-Fatihah sampai Anas, padahal cuma 114 surat ya, 114 surat, Pak, nggak ada 200.000, cuma 114 surat ya, tapi kita belum hafal, Pak ya, belum hafal. Mungkin dulu, Pak, mungkin dulu gini, ketika dia sudah masih remaja, sibuk
ya sibuk dengan atau belum ada kesempatan untuk menghafal, belum kenal dan lain sebagainya. Ketika dia sudah punya anak, sadar ini harus dihafal, tapi dia punya prinsip, ya udah aku kayaknya sibuk, biar anakku aja yang hafal gitu Pak. Habis itu dia tumbuh, giliran anaknya udah dewasa, nanti anaknya ngomong gitu juga, nanti biar anak saya yang hafal itu Pak. Ya, akhirnya nggak ada yang hafal itu Pak, sampai 7 keturunan. Kenapa? Ngandel kayak anaknya yang baru lahir gitu loh Pak. Ya, yang baru lahir. Padahal harus dibentuk itu Pak. Harus dibentuk sedini mungkin. Jadi kalau kita sadar hari ini Pak, walaupun usia kita 60, 70 begitu, harus dibentuk anak cucu kita. Mumpung kita masih punya kesempatan, nanti kita dimintai pertanggungjawaban Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kamu lakukan dengan Al-Qur'an itu? Sudah dibaca ya Allah? Ya, sudah dibaca, bacanya udah betul belum? Ya. Ya masa mau ujian ya, kayak mau ujian Pak. Tapi memang begitu Pak, nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran itu ya, anak-anak kita ya, jangan-jangan ada yang belum bisa membaca huruf demi huruf yang kemudian dirangkai menjadi sebuah kata dan kalimat di dalam Al-Quran ya. Kami punya satu metode namanya metode Saqifa itu. Saqifa. Ada beberapa metode sebenarnya yang sudah kita pernah coba ya. Yang metode Saqifa ini pernah kita coba, kita ajarkan orang dewasa. Bukan orang dewasa, orang tua. Ya, dewasa sama tua beda Pak ya. Usianya 82 tahun. Ya, 82 tahun. Sebelumnya belum bisa baca hijaiyah Pak. Ya, tapi dalam waktu beberapa pertemuan itu dia sudah bisa untuk mengeja ya, menggabungkan antara huruf ain dengan huruf mim bertasjid yang dia bisa baca amma ya, dibaca amma, ditahan, didengungkan karena ada mim bertasjid. Yatasa panjang karena ada bendera, yatasa alun sampai bisa membaca amma yatasa alun. Hari ini sudah biasa menghatamkan Al-Quran, setiap bulannya 1 kali khatam. Dari 0, usianya berapa Pak? Usianya 80 tahun. Berarti kalau hari ini usianya sudah lebih Pak, ya sudah lebih. Berarti beberapa tahun yang lalu ya, udah lama. Ya, itu udah bisa membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berbeda Pak ternyata dengan bacaan yang lain, dengan hadis, dengan yang lain. Jadi kalaupun kita hafal Al-Quran Pak, itu bukan semata karena kecerdasan otak kita, enggak. Kalau hubungannya sudah dengan Al-Quran, itu bukan semata kecerdasan anak. Oh hafalannya kan dia kuat, enggak. Berapa banyak orang yang hafalannya kuat, otaknya kayak otak siapa itu? Siapa? Itu dia. Saya tidak berani nyebut karena salah itu Pak. Tapi hafal Quran itu banyak Pak. Ya, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghafal Al-Quran itu urusannya bukan kecerdasan, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang buta, matanya buta Pak. Ya, matanya buta, tetapi hatinya bisa menghafal Al-Quran. Ini buta Pak, ini buta. Telinganya tidak mendengar Pak. Hafal Al-Quran itu sudah banyak. Ya. Kita matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar dengan jelas, mulutnya bisa berbicara. Juz 30 itu belum khatam-khatam. Gimana Pak? Anas ya, alhamdulillah kan ya. Anas. Al-Fatihah sudah mungkin Pak ya, udah kuat banget lah. Al-Fatihah di luar kepala, Anas di luar kepala, Kulhu di luar kepala, apalagi Pak? Wal asri, al-asr di luar kepala. Ya kan? Lumayan itu Pak. Nambah lagi Pak, coba Pak. Surat An-Naba walaupun 1 ayat, 1 hari 1 ayat lumayan Pak. Amma yatasaalun diulang Pak. Diulang 1000 kali. Dalam sehari, jangan setahun 1000 kali, kok setahun ya lupa.
amma yatasaalun gitu Pak. Mau naik sepeda amma yatasaalun, mau bekerja amma yatasaalun, di kantor duduk amma yatasaalun gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, amma yatasaalun. Enggak lupa saya yakin Pak. Satu hari satu ayat saja. Satu hari satu ayat saja. Dan jangan pernah nambah. Oh, gampang kita nambah. Saya yakin besok udah berhenti itu, Pak. Ya, kenapa? Berat, terlalu berat. Ya, jadi karakter kita itu manusia itu, Pak. Kadang kalau bebannya terlalu berat itu dia menyerah. Mundur teratur bahasanya itu. Ya, mundur teratur. Makanya pakai bitadaruj, yaitu dengan tahapan-tahapan. Ya. Sama seperti kita naik tangga itu, Pak. Naik tangga itu kalau kita naik tangganya 5 begini Pak, capek Pak. Ya, satu-satu saja, pelan sambil dinikmati, 2, 3 itu dan seterusnya. Caranya begitu Pak. Dan saya rekomendasikan yang dihafal surat-surat pilihan, misalkan surat Al-Mulk yang nanti bisa menjadi syafaat. Surat Al-Mulk cuma 30 ayat Pak. 30 itu kan bisa dihitung jari. Ya, jari kaki sama jari tangan kita udah berapa Pak? 20. Waktunya habis Pak. Ya, sudah 20, ini 30 ayat tok. Minimal surat Al-Mulk Pak. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, minimal itu. Coba Pak ya besok Pak ya. Praktek di rumah ya. Pakai rekaman enggak apa-apa Pak, nanti buka Google ya. Minta bantuan Google ya. Google sekarang tidak harus ngetik Pak, kalau ngetik susah, nah, tinggal ngomong aja, seret ngomong surat Al-Mulk itu nanti muncul sendiri tuh Pak. Ya, nanti surat Al-Mulk ayat 1 misalkan diulang itu Pak, didengerin, diulang, mau tidur diulang begitu Pak. Saya yakin Pak, 1 bulan hafal. Kalau 1 hari 1 ayat, berarti butuh berapa hari? 30 hari. Muhasabah, mujahadah dan khusyuk, tafakuh fiddin, yang ketujuh menjaga kebersihan, kesehatan dan seterusnya. Ini 7 hal yang harus ada setiap kita. Dibatasi dengan waktu, mohon maaf tidak semuanya tersampaikan. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.